Coba kita duduk sejenak. Sepanjang perjalanannya, setiap kali Luffy kalah dari musuh utama, selalu ada seseorang yang menariknya keluar dari medan tempur. Selalu ada waktu untuk bangkit kembali. Tapi bagaimana jika kali ini jeda itu tidak pernah datang? Karena lawan yang kini berdiri di hadapannya bukan krokodil, bukan Don Flamingo, bukan Katakuri, juga bukan Kaido, melainkan penguasa bayangan dunia itu sendiri, Saint Nerona Imu. Teman-teman semua pasti menyadari satu pola yang selalu berulang. Setiap kali Luffy berhadapan langsung dengan musuh utama dalam sebuah arc, ia hampir tidak pernah langsung menang. Menurut kalian, apa penyebabnya? Jawabannya sederhana. Kekalahan pertama selalu menjadi guru terbaik. Kekalahan itulah yang memaksa Luffy berkembang atau berevolusi. Biasanya ada dua alasan mengapa Luffy kalah di awal. Entah karena ia belum menemukan kelemahan lawannya atau belum benar-benar memahami potensi tersembunyi dari kekuatan yang dimilikinya. Saat menghadapi Don Flamingo dalam bentuk awakening, Luffy membawa Busoshoku no Haki miliknya ke tingkat yang lebih tinggi hingga lahirlah Gear 4. Kemudian duel melawan Katakuri memaksanya mengembangkan Kenbunshoku no Haki hingga mampu melihat masa depan. Lalu ketika melawan Kaido, hasil latihan di Udon akhirnya diperlihatkan. Luffy mampu mengalirkan haki tanpa menyentuh lawannya, menguasai Haoshoku no Haki tingkat lanjut hingga akhirnya membangkitkan kekuatan Nika. Saat melawan krokodil, solusi untuk mengalahkannya hanyalah air. Namun kali ini situasinya jauh lebih rumit. Akhir chapter 1187, lawan yang berdiri di hadapan Luffy adalah Saint Nerona Imu. Yang paling menarik dari kekuatan milik Imu adalah Omen, bisa juga disebut Maki. Aura iblis berbentuk menyerupai atau mendekati api hitam yang berkobar-kobar yang mulai diperkenalkan pada chapter 1180. Dari krokodil hingga Kaido, Luffy selalu menghadapi satu kesadaran. Walaupun Kaido berubah menjadi naga atau Don Flamingo, mampu menciptakan klon benang, seluruh kemampuan itu tetap dikendalikan oleh satu pikiran atau satu kesadaran. Namun kali ini, Omen berbeda. Omen seolah memiliki identitasnya sendiri. Wujudnya menyerupai api, tetapi sebenarnya Omen jauh lebih kompleks. Ia dapat berubah bentuk setelah menerima berbagai perintah dari Imu. Bahkan pada chapter 1187, kita sempat melihatnya. Omen menyebar kemudian bertukar informasi sebelum menandai Loki sebagai target tebasan ataupun serangan. Hal itu membuat Omen terasa lebih dari sekedar manifestasi kekuatan biasa. Jika dugaan ini benar, Omen bukan sekedar senjata, melainkan jaringan yang mampu mengumpulkan informasi, sekaligus menjalankan perintah Imu di berbagai titik dan lokasi pertempuran. Maka Luffy dan Loki sebenarnya tidak sedang menghadapi satu musuh. Artinya, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kecil peluang Luffy menemukan kelemahan Imu. Dan jika itu benar, maka kesempatan kedua yang selalu hadir dalam setiap pertarungannya mungkin tidak akan pernah datang lagi. Inilah perbedaan terbesar antara Imu dan seluruh musuh yang pernah dihadapi oleh Luffy. Sebelum Luffy sempat beradaptasi atau mempelajari pola serangan, Imu sudah lebih dahulu menyesuaikan strateginya.
Karena itu pertarungan ini terasa sangat berat sebelah. Meski demikian, masih ada momen ketika Imu dapat dipukul. Hal itu terlihat pada chapter 1181 saat berbicara dengan Loki. Imu tiba-tiba menjadi emosional karena pembicaraan itu membawanya kembali mengingat sosok Joy Boy. Pada saat itulah fokusnya terpecah. Jika memang Omen bekerja dengan menerima koordinasi dari Imu, maka ketika fokus Imu terpecah karena mengingat Joy Boy, sangat mungkin koordinasi itu ikut terganggu. Celah sesingkat itulah yang tampaknya berhasil dimanfaatkan Loki. Namun situasinya sedikit berbeda pada chapter 1186. Luffy berhasil mendaratkan pukulan kepada Imu. Padahal, Omen tampaknya sudah aktif dan terhubung dengan tuannya. Yang lebih menarik, saat itu Luffy bahkan belum berubah menjadi Nika. Pukulan itu murni hasil dari Haoshoku no Haki miliknya. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemungkinan pertama, Omen belum sempat membaca emosi, energi, maupun niat bertarung Luffy. Sehingga serangan itu datang lebih cepat daripada respon yang dapat diberikan kepada Imu. Kemungkinan kedua, Omen memang membutuhkan jeda yang sangat singkat setiap kali menerima perintah baru. Celah beberapa detik itu sudah cukup bagi Luffy untuk melancarkan serangan. Jika salah satu kemungkinan ini benar, mungkin kita sedang diperlihatkan kelemahan pertama dari sistem pertahanan Imu. Dan seperti pola yang selalu terjadi dalam setiap pertarungan besar Luffy, inilah petunjuk awal yang akan membawanya menemukan cara mengalahkan musuh terkuatnya. Namun semua kemungkinan itu melahirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Selama ini, setiap kali Luffy kalah dari musuh utama, selalu ada jeda. Ada seseorang yang menyelamatkannya, ada waktu untuk memulihkan diri, dan ada kesempatan bagi Luffy menyusun strategi sebelum kembali bertarung. Tetapi bagaimana jika kali ini kesempatan itu tidak pernah ada? Bagaimana jika Luffy benar-benar dipaksa menyelesaikan pertarungan tanpa jeda sedikit pun? Karena lawan yang kini berdiri di hadapannya bukan lagi Crocodile, Don Flamingo, Katakuri, ataupun Kaido, melainkan si penguasa bayangan pemerintah dunia, Saint Imu dari Nerona. Lalu bagaimana jika untuk pertama kalinya dalam perjalanan Luffy, kekalahan pertamanya bukan lagi awal dari kebangkitan, melainkan awal dari akhir? Karena jika Imu benar-benar tidak memberi waktu bagi Luffy untuk berkembang, untuk bangkit, maka kesempatan menemukan kelemahannya bisa lenyap sebelum pertarungan itu benar-benar dimulai.